Baiklah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan hari ini karena Tuhan memberikan waktu kembali bagi kami untuk beribadah secara online. Dan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan sabdamu. Maka ya Tuhan, kiranya Engkau dengan segala kasih dan kemurahan-Mu membimbing kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan di dalam menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan seturut kehendak Tuhan melalui kebenaran firman yang menjadi renungan kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini itu dari Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan tema semakin kuat atau melemah. Semakin kuat atau melemah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca perikop firman Tuhan ini sebelum kita melihat uraian demi uraian firman Tuhan ini. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah, Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ibu-ibu dikasih Tuhan, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Pada awal renungan ini kita mau menikmati dulu seperti apa ratapan maupun doa Raja Daud di dalam Mazmur ini. Ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di dalam Mazmur ini tidak ada kita temui ungkapan Mazmur Daud, tetapi ada beberapa penafsir meyakini bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Raja Daud. Itu dapat
dilihat dari gaya tulisannya, serta spirit atau semangat di dalam Mazmur ini, cenderung mirip dengan Mazmur-Mazmur Daud lainnya. Ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 84 ini, sebagian penafsir meyakini, bahkan sebagian besar meyakini, Mazmur ini ditulis pada saat dia harus terpaksa meninggalkan kota raja, tempat kediamannya, oleh karena pemberontakan anaknya yang bernama Absalom, yang hendak secara paksa untuk menggantikan dirinya sebagai raja. Ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu keadaan ini tidak mudah bagi Daud. Sebab jarang sekali anaknya yang memberontak kepada ayahnya. Kalaupun yang pernah ada, ya orang lain atau panglimanya, atau orang-orang yang berkuasa yang ada di sekitarnya. Tetapi ini anaknya sendiri. Tentu ini menjadi pergumulan berat bagi Daud sendiri, ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin agak sulit kita membayangkannya, karena kita barangkali atau di antara kita tidak ada yang pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi saya yakin ini bukan pergumulan yang mudah. Bahkan bisa dikatakan ini pergumulan yang sangat sulit. Sebab kalau kita melihat dari kitab Samuel misalnya, bahwa Daud ini begitu mengasihi Absalom. Bahkan ketika Absalom pun harus mati terbunuh, Daud menangisinya. Sekalipun dia sudah memberontak kepada dirinya sendiri sebagai ayah Absalom. Ibu-ibu dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang sedang gundah gulana itu, sesuatu yang menarik kita belajar daripada Daud, bahwa keadaan itu tidak menjadikan dia kehilangan arah. Tidak menjadikan dia menjadi orang yang panik dan mengambil berbagai keputusan-keputusan yang keliru dan mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan kolega-koleganya barangkali. Tetapi dalam keadaan yang gundah gulana ini, ibu-ibu dikasihi Tuhan, dalam pergumulan yang sulit ini bagi Daud, dia justru merindukan suatu tempat. Bukan tempat kediamannya, bukan singgasananya. Yang ia rindukan dan ia ratapi, bukan singgasana dan segala kemewahan kekuasaannya yang ia tinggalkan. Tetapi yang ia rindukan adalah tempat kediaman Tuhan. Di dalam ayat 2 dapat kita melihat betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Dan Daud begitu merindukan tempat kediaman ini, bait suci ini. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 3 ini merupakan ungkapan Raja Daud sendiri yang terungkap di dalam bahasa syair, ya,
karena Mazmur itu adalah bahasa syair yang mau menunjukkan kepada pembacanya bahwa betapa bergeloranya dan betapa kuatnya keinginan Daud, besarnya keinginan Daud pada saat-saat yang sedemikian, pada saat-saat gundah gulana itu, untuk berada di dalam bait suci Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah. Itu ungkapan-ungkapan betapa besarnya kerinduan Daud pada saat itu berada di dalam bait suci Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa alasan, dan saya mencatat di sini ada 3 alasan. Di dalam keadaan yang sedang gundah gulana, dalam pergumulan yang hebat, ada 3 alasan yang diungkapkan oleh Daud di sini mengapa dia begitu merindukan tempat kediaman Tuhan. Mengapa dia begitu merindukan bait suci Allah. Dalam ayat 4 dikatakan, bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 4 dan ayat yang kelima ini, saya satukan menjadi alasan yang pertama, mengapa Daud begitu dalam merindukan kediaman Tuhan. Dia mengatakan bahwa tempat kediaman Tuhan atau bait suci Tuhan itu adalah tempat yang penuh berkat. Bukan saja kepada umatnya, tetapi kepada burung pipit dan juga burung layang-layang. Sebab bait suci Allah itu telah menjadi rumah buat burung pipit, bahkan menjadi sebuah sarang bagi burung layang-layang untuk menaruh anak-anaknya. Di mana burung-burung di sana bisa terlindungi, terpelihara, dan bisa menetaskan dan membesarkan anak-anaknya di sana. Ini suatu ungkapan bahwa betapa luasnya jangkauan berkat Tuhan itu. Tidak terbatas hanya kepada manusia saja. Oleh sebab itu, terlebih lagi manusia, di dalam ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Akan lebih lagi, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, yang menaruh percaya dan pengharapannya kepada Allah dan memuji-muji Allah. Mereka akan berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan mereka bisa untuk membesarkan anak-anak mereka di sana menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak ilahi yang meneruskan iman mereka dan pelayanan mereka, pekerjaan mereka yang baik dan benar yang dikehendaki Allah di sana. Ini alasan pertama Daud mengapa ia begitu merindukan bait suci di tengah-tengah keadaan yang sedang gundah gulana itu. Dia membutuhkan perlindungan Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Terlebih bagaimana ia bisa menolong anaknya Absalom
menjadi orang yang hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan, bukan hidup menurut kehendak dan ambisinya pribadi. Yang kedua, ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bahwa orang-orang yang memiliki hasrat berziarah ke bait suci Allah, yang memiliki kerinduan yang hebat bersekutu dengan Allah di dalam bait sucinya. Hasrat yang sedemikian adalah suatu bukti bahwa orang yang sedemikian dianugerahi kekuatan oleh Allah. Hasrat yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan adalah suatu bukti bagi kita sendiri bahwa kita memiliki kekuatan yang besar di dalam Allah. Jika saya sederhanakan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hati kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka hati yang sedemikian akan memberi kekuatan di dalam kita. Sekalipun kita dalam keadaan yang tertekan, kita dalam keadaan yang teraniaya. Inilah alasan yang kedua mengapa Daud begitu merindukan bait suci Allah. Karena dengan hasrat untuk mengunjungi bait suci Allah, beribadah di sana, dia tahu dia akan beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga dari ayat 7 dan 8, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lembah Baka, sebagian penafsir mengatakan ini suatu tempat yang kering. Ini satu ungkapan menunjukkan suatu tempat yang kering atau tandus. Daud mengatakan bahwa orang yang tanpa putus harap dan yang terus bersemangat untuk meraih Allah di Sion, bersekutu dengan Allah di bait sucinya. Orang-orang yang seperti ini tidak akan kalah dengan keadaan. Tidak akan disusahkan oleh keadaan. Ya. Tetapi sebaliknya, mereka dapat mengubah sesuatu yang kering, yang tandus, menjadi tempat yang bermata air, menyegarkan dan menyejukkan, memberi tenaga dan semangat yang baru. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Bahkan dikatakan di sini berlimpah. Lembah Baka, lembah tandus, lembah kering tadi menjadi berlimpah air. Menjadi sumber kehidupan yang memberi semangat dan gairah, kesegaran baru. Untuk apa? Untuk dapat terus melanjutkan perjalanan. Melepaskan rasa rindu bersekutu dengan Allah di Sion. Memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Itu 3 alasan mengapa Daud di dalam keadaannya yang sedang gundah gulana itu sungguh merindukan tempat kediaman Allah. Dan memang haruslah demikian. Ya, sebagai anak Tuhan, tempat satu-satunya bagi dia di dalam keadaan yang sulit adalah Allah sendiri. Bernaung di bawah kepak sayap Allah yang teduh dan kuat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini, Mazmur 84 ini, Daud tidak saja meratapi kerinduannya akan rumah Tuhan, bait suci Allah, untuk menambah kekuatan yang baru di dalam dirinya menghadapi masa-masa sulit itu, tetapi juga dia menyertakan doa. Ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 9 dan 10 adalah doa Daud. Doa ini menunjukkan bahwa kerinduan itu bukan suatu perasaan belaka. Kerinduan untuk bersekutu dengan Allah dan beroleh kekuatan, pertolongan, perlindungan dari Allah atas hidupnya dan anak-anaknya, terkhusus Absalom. Bukan hanya satu perasaan belaka atau perasaan yang terbawa suasana, tidak. Nyata itu kita lihat bahwa kerinduan itu adalah harapan yang ia naikkan pada sebuah doa kepada Allah. Di dalam ayat 9 dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah yaku. Di sini kita melihat, ibu-ibu dikasihi Tuhan, betapa gigihnya ya kalimat doa Daud ini. Menunjukkan kegigihannya agar ia segera berada di dalam bait suci Allah, bersekutu dengan Allah, menikmati Allah di sana dengan segala kuasa, kemuliaan, keagungan, perlindungan dan pemeliharaannya atas dirinya yang telah memelihara, melindungi dia selama ini. Dan doa itu semakin ia tegaskan. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urang. Dia memohon, benar-benar memohon. Sebagai anak Tuhan. Supaya kiranya Tuhan berbelas kasih kepada dia. Terkhusus dia sebagai raja yang diurapi Allah. Yang memang telah dipilih dan ditentukan Allah untuk memimpin umat Israel. Ayat 9 dan 10 ini suatu bukti bagi kita bahwa kerinduan ini sangat dalam. Kemudian di dalam doanya ini,
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud mengatakan kepada Allah, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Doa Daud kepada Allah dengan satu seruan. Sekalipun Tuhan hanya berada di pelataran Tuhan, bahkan berdiri di ambang pintu rumah Tuhan, sekalipun dia barangkali bukan ditempatkan di bait suci sebagai raja. Sekalipun seperti seorang yang harus berdiri di ambang pintu rumah Tuhan. Daud berkata, itu jauh lebih baik daripada berada di kemah-kemah orang fasik, memikirkan hal-hal yang jahat, strategi-strategi jahat, ambisi-ambisi yang jahat, yang tidak pasti arah dan tujuannya, dan tidak pasti harapannya. Daud tahu apa yang ia minta. Sekalipun harus berada di ambang pintu rumah Tuhan, itu jauh lebih baik, jauh lebih aman, jauh lebih terlindungi, jauh lebih terpelihara, jauh lebih terperhatikan, dan terarah di dalam semua rencana Tuhan, daripada mengatur strategi di kemah-kemah bersama orang-orang fasik untuk meraih ambisi dan keinginan-keinginan yang fana, harapan-harapan yang fana. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 12 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Daud tahu apa yang ia doakan. Bahwa dengan berada di dalam rumah Tuhan, di bait suci Allah, bersama-sama dengan Allah, dia akan bisa menikmati kasih dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada dirinya. Dan dia lukiskan kasih dan kemuliaan Allah itu bagaikan matahari dan perisai. Suatu lukisan yang mau menunjukkan bahwa betapa setianya kasih setia Tuhan seperti matahari. Di dalam doanya, Daud juga menutup dengan kalimat, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bahwa ini satu kalimat iman, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Daud meyakini dan mengimani bahwa apa yang ia minta itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ia percaya Tuhan akan bertindak atas semua doa-doa yang dinaikkan seturut kehendak Allah. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
kisah Daud di dalam Mazmur 84 ini bisa kita jadikan suatu cermin ya. Kita bercermin kepada Daud melalui Mazmur 84 ini. Bahwa apa yang sedang kita alami sekarang, pandemi global yang masih terus berlangsung. WHO bahkan belum bisa memastikan kapan berakhirnya pandemi ini. Dan pandemi ini, ya sebagaimana kita tahu, telah membuat kita berulang kali harus meneteskan air mata. Berduka. Dan dalam keadaan yang sedemikian kita tetap diminta untuk tersenyum dan bahagia. Sebab jika tidak, imun kita akan turun, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi tidak jarang atau ada begitu banyak orang, bahkan mungkin kecenderungan banyak orang menyikapi pandemi ini akhirnya tidak lagi mengingat Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Bahkan sudah cenderung frustasi. Bahkan sikap yang lebih baik daripada frustasi, mengandalkan diri sendiri, egois, mementingkan diri sendiri. Dan berharap kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak pasti. Kepada manusia, kepada kekayaan, kepada kekuasaan, dan lain sebagainya. Banyak orang frustasi, panik, dan kacau hidupnya oleh keadaan ini. Ibadah-ibadah tidak lagi dirindukan. Sekalipun ibadah ditawarkan secara online, tidak lagi dirindukan. Oleh karena apa? Oleh karena jiwa yang begitu tergoncang akibat daripada pandemi global ini. Namun, jika kita bercermin dari pengalaman Daud dalam Mazmur 84 ini, apa yang seharusnya kita lakukan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, justru pada saat seperti inilah kita harus memiliki gelora yang lebih, kerinduan yang lebih, ratapan yang lebih. Kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kita harus dibatasi dengan berbagai macam kegiatan, termasuk ibadah tatap muka di gereja. Tetapi sebagian besar gereja maupun pelayanan kita ini masih menawarkan pelayanan secara online yang ditayangkan di media-media sosial kita masing-masing. Secara pribadi saya sangat miris juga. Kita sudah begitu lelah untuk mengupload, jangan dong mengupload ya, membuat video. Nggak mudah untuk membuat video, karena harus mencari waktu yang tepat supaya tidak terlalu berisik. Terkadang kita harus membuat video di tengah malam, mengeditnya,
dengan kualitas yang baik supaya bisa ditonton dengan tayangan yang baik, ya, kualitas tayangan yang baik. Tetapi kalau kita melihat ya, seberapa banyak orang yang mengikutinya. Kita upload itu ke YouTube channel pelayanan kita, sudah sebulan yang nonton hanya 30 orang. Seperti itu misalnya, atau contohnya. Bahkan saya bisa melihat analisanya dari YouTube-nya atau YouTube studionya. Kadang miris, ternyata yang tonton video kita bukan orang di sekitar kota kita, tapi malah ada dari pulau yang lain, negara yang lain. Terus kita di mana, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Kita menonton apa? Apa yang kita rindukan? Adakah Tuhan yang kita rindukan? Jadi jangan kita menyalahkan keadaan ini, pandemi ini, membuat kita semakin lemah di dalam iman dan kerohanian kita semakin menurun. Itu disebabkan karena kerinduan kita semakin berkurang kepada Allah. Sebab sebagaimana Daud, dia tahu dengan begitu merindukan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Masih merindukan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Apalagi kalau sudah bersekutu dengan Tuhan, berada di dalam rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Dia akan menikmati semua pemeliharaan perlindungan Tuhan. Wong burung pipit dan juga burung layang-layang menikmati itu di dalam bait suci Allah, apalagi orang-orang pilihannya. Jadi mengapa kita sekarang ini menjadi orang yang cepat frustasi, putus asa, hatok medeli, cepat bersungut-sungut, cepat marah, panik, dan lain sebagainya? Karena kita tidak lagi memiliki kerinduan, sebab kita telah salah menyikapi pandemi ini, keadaan dunia saat ini, ibu-ibu mengasihi Tuhan. Nah, apakah ibu-ibu semakin kuat atau semakin melemah? Jawabannya ada di dalam Mazmur 84 ini. Jika engkau dapati dirimu semakin kuat, berarti ibu-ibu adalah orang-orang yang selalu merindukan Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang sangat menggoncang ini. Tapi jika ibu-ibu dapati dirimu semakin melemah untuk Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, suatu bukti bahwa kerinduan kita kepada Allah mulai kandas oleh karena salah menyikapi atau terpedaya keadaan ini. Maka mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita bertobat jika kita memang harus bertobat, supaya kita beroleh kekuatan baru, hasrat yang baru kepada Tuhan. Bahkan hasrat itu harus ditunjukkan dengan kesungguhan di dalam doa. Sebagaimana Daud meyakini bahwa orang yang percaya kepada Allah pasti berbahagia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Amin. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan tolong kami sungguh hidup di dalamnya, dan materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, untuk kami bisa senantiasa bawa, menerangi jalan-jalan hidup kami hari ini dan hari esok. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.